berperan sebagai Maleficent. Let's rage. Siti Khairamiza berperan sebagai Devil. Nabila Islamanda berperan sebagai Aurora. Rahma Zulfia berperan sebagai Pangeran Philip. Dina Rafkia berperan sebagai Raja. No, Amarela, ¿qué es eso? Deja de quemarme el chaleco, me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho. No, Amarela, ¿qué es eso? Deja de quemarme el chaleco, eco. Nida Ustia berperan sebagai Steven dan Marshanda Aulia Putri berperan sebagai istri Steven. Zaitul Muna, Revi Safitri, Husnatul Walidah, dan Papa Nazura berperan sebagai dayang-dayang kerajaan. Jutsi Wahyuni, Saiza Nafifa, Askia Hardianti, dan Rizka Sala berperan sebagai prajurit. Fikria, Putri Gabrina Rizky, dan Zakia Safira berperan sebagai Pari. Suatu ketika, ada dua kerajaan bertetangga tetapi bermusuhan. Saking besarnya perselisihan mereka, dikatakan bahwa hanya pahlawan hebat atau penjahat mengerikan yang akan menyatukan mereka. Di suatu kerajaan, hiduplah manusia sepertimu dan aku
dengan raja sombong dan serakah yang memimpin mereka. Mereka selalu tidak puas dan dengki terhadap kekayaan dan keindahan kerajaan tetangga mereka. Di kerajaan lain, Moors, hiduplah kebiasaan aneh dengan makhluk yang indah. Dan mereka tidak membutuhkan raja ataupun ratu, namun mereka saling percaya. Di sebuah pohon besar di tebing tinggi Moors, tinggallah salah satu makhluk bersayap. Mungkin terlihat dia hanyalah seorang gadis, tapi dia bukan gadis biasa. Dia peri dan namanya Maleficent. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Stephen terjebak di Moors, tepatnya di wilayah kekuasaan Maleficent. Stephen mencuri satu permata yang terdapat di wilayah tersebut. Tanpa ia sadari, para peri-peri Moors mengabari hal itu kepada Maleficent. Peri-peri kecil datang mendekat ke arah Maleficent dan mengatakan, "Para penjaga perbatasan, kenapa kau mau memberitahunya? Ini giliranku. Ini peraturannya, Frizzle. Kali ini aku, kau lain kali." para penjaga perbatasan? Tidak, terakhir kali dirimu. Aku memberitahu kali ini, dan terus lagi lain kali. Katakan, ada apa? Baiklah. Terima kasih. Maleficent, para penjaga perbatasan menemukan permata di kolam. Para penjaga perbatasan? Maleficent kaget, lantas pergi dengan buru-buru. Keluarlah, aku tidak akan membunuhmu. Aku takut, kalian mengerikan. Keluarlah, tidak apa-apa. Stephen pun keluar. Kembalikan. Aku tidak mencuri apapun. Cepat, keluarkan. Berikan itu kepadaku. Lalu Stephen mengeluarkannya dan melemparnya pada Maleficent. Maleficent pun menangkapnya lalu membuangnya ke sungai. Lalu Maleficent pun mengantar Stephen menuju perbatasan kerajaan Moors dan kerajaan manusia. Kalau kau membuangnya, lebih baik untukku saja permata itu. Aku tidak membuangnya. Kuantarkan permata itu pulang, seperti kuantarkan dirimu. Mereka berdua berhenti di depan kerajaan. Suatu hari aku akan tinggal di sana, di istana. Sekarang kau tinggal di mana? Di gudang. Berarti orang tuamu petani? Orang tuaku sudah meninggal. Orang tuaku juga. Kita akan bertemu lagi. Kau tak usah kembali ke sini. Itu tak akan aman. Jika aku putuskan begitu, jika aku kembali, kau akan ada di sini. Mungkin. Stephen mengajaknya bersalaman. Au, cincinmu besi membakar peri. Maaf, Stephen membuang cincinnya. aku suka sayapmu. Maleficent memikirkan bagaimana Stephen bisa membuang cincinnya. Stephen tidak punya siapapun. Jadi dia berharap tangannya bisa bersentuhan kembali dan hatinya bergerak. Begitulah pencuri muda yang ingin mencuri permata malah mencuri sesuatu yang lebih berharga. Maleficent dan Stephen menjadi teman tak memungkinkan. Setidaknya kebencian lama antara manusia dan peri terlupakan. Persahabatan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Saat ulang tahun ke-16, Stephen memberi Maleficent hadiah. Katanya itu adalah hadiah cinta sejatinya, tapi ternyata bukan. Tahun-tahun berlalu, ambisi Stephen membuatnya jauh dari Maleficent dan membuatnya tergoda akan kerajaan manusia. Sementara Maleficent, peri terkuat, tumbuh menjadi pelindung Moors. Maleficent sering berjalan sendirian dan terkadang bertanya, di mana Stephen sekarang? Karena dia belum mengerti serakah dan iri hati manusia. Tapi dia akan mengerti. Raja manusia mendengar kekuatan yang berkembang di Moors. Dia berusaha menghancurkannya. Pengawal,
Berhenti, di sanalah tempatnya, Morse yang misterius, dan tidak ada yang berani memasukinya, karena takut pada makhluk ajaib yang bersembunyi di sana. Kuperintahkan, hancurkan mereka. Maleficent pun datang. Jangan melangkah lebih jauh. Raja tak menerima perintah dari peri bersayap. Kau bukan raja bagiku. Bawakan kepalanya padaku. Pasukan, serang! Bangun dan berjuanglah bersamaku. Satu persatu makhluk aneh muncul di hadapan semua prajurit dan raja. Pertempuran terjadi. Maleficent berhasil melukai raja dan pertempuran itu dimenangkan oleh Maleficent. Di kerajaan, saat aku naik tahta, aku berjanji kepada rakyat, suatu hari kita akan menguasai Morse dan harta kekayaannya. Kalian semua bersumpah setia kepadaku. Kalau dalam pertempuran itukah warisanku, kulihat kalian menunggu kematianku. Itu tak akan lama, tapi apa setelahnya? Aku akan memilih pengganti untuk mengambil alih tahta dan penjaga putriku. Siapa di antara kalian yang layak membunuh makhluk itu? Balaskan dendamku, dan setelah kematianku kalian akan menjadi seorang raja. mendengar perkataan raja, Stephen pergi ke Morse untuk menemui Maleficent. Maleficent, Bagaimana rasanya tinggal bersama manusia? Maleficent, aku datang untuk memperingatkanmu. Mereka berniat membunuhmu. Raja Henry tidak akan berhenti. Kumohon, percayalah padaku. Mereka berbicara tentang banyak hal. Dia memaafkan Stephen atas kebodohan dan ambisinya. Kau haus? Maleficent meminumnya dan dia tertidur. Kemudian Stephen bersiap untuk membunuhnya. Tetapi karena Stephen tidak tega, dia hanya memotong sayapnya dan membawa sayap itu ke istana sebagai bukti jika dia telah membunuh Maleficent. Apa yang terjadi dengan sayapku? Sayapku! Sayapku! Tiba di kerajaan, Stephen memberikan potongan sayap Maleficent kepada raja. Apa ini? Dendamu sudah kubalaskan, Yang Mulia. Dia sudah mati. Bagus anakku, kau berhasil melakukan hal yang gagal dilakukan orang lain. Kau akan diberi penghargaan. Akan kulakukan yang terbaik untuk jadi pengganti yang layak. Suatu hari, Maleficent menyelamatkan burung gagak yang hampir dibunuh. Kau apakan dulu cantikku? Kau mau kubiarkan dia memukulmu sampai mati? Aku tak percaya. Berhentilah mengeluh. Aku menyelamatkan hidupmu. Maafkan aku. Siapa namamu? Diavel. Sebagai balasan nyawaku, aku sekarang pelayanmu. Apapun yang kau butuhkan. Sayap. Ku ingin kau jadi sayapku. Di kerajaan, saya persembahkan pertama dari garis keturunannya, Yang Mulia Raja Stephen. semua rakyat bertepuk tangan dan gembira. Diavel mengetahui hal
tersebut dan segera menemui Maleficent. Dia melakukan hal ini kepadaku agar dia jadi raja. Sekarang, apa Nyonya? Maleficent meninggalkan Devil. Beberapa bulan kemudian, Devil mendapatkan informasi bahwa Stephen sudah menikah dan memiliki seorang bayi. Kerajaan akan mengadakan pesta untuk merayakannya. Aku tidak melihat apapun, tetapi aku mendapatkan informasi bahwa ada bayi. Raja Stephen dan Ratu mempunyai seorang bayi perempuan bernama Aurora. Akan ada pesta pembaptisannya. Pesta? Perayaan? Baiklah, aku akan datang dengan membawa kejutan. Berbagai jenis masyarakat datang ke pemberkatan, bahkan 3 peri yang berusaha membuat perdamaian dan kebaikan. Lihat, itu bayinya. Bayi yang cantik. Tolong konsentrasi, tidak akan kuperingatkan lagi. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Aku Nightclass dari Merlin. Aku Flittle yang mulia. Dan aku Tusnazit yang mulia. Kami akan memberikan hadiah kepada sang putri. Baiklah. Ketiga peri tersebut mendekati Aurora. Aurora sayang, ku beri kau hadiah kecantikan. Hadiahku untukmu, kau tidak akan pernah bersedih, hanya bahagia dalam harimu. Dan yang manis, hadiahku untukmu adalah kau akan menemukan. Sebelum peri tiga menyampaikan hadiahnya, tiba-tiba suasana menjadi gelap. Maleficent datang, semua orang serentak diam. Wow, sungguh acara yang meriah, Raja Stephen. Para raja, bangsawan, kaum ningrat, dan hahaha, sungguh menarik. Bahkan rakyat jelata. Jujur kuakui, aku cukup sedih karena tidak mendapatkan undangan. Kau tidak diterima di sini. Sayang sekali. Sungguh, keadaan yang aneh. Dan untuk membuktikan, aku tidak ada niat untuk menyakiti. Aku juga akan memberikan hadiah kepada anakmu. Tidak, aku tidak ingin hadiahmu. Menjauh dari Tuan Putri. Iya, pergi. Dengar baik-baik, kalian semua. Putri memang akan tumbuh dalam kebaikan dan kecantikannya, dicintai semua orang yang bertemu dengannya. Sungguh hadiah yang istimewa. Tapi sebelum matahari terbenam di ulang tahunnya ke-16, dia akan menusukkan jarinya dengan jarum alat pintal dan tertidur seperti mati. Tidur yang tidak akan terbangun. Anakku, anakku. Maleficent, kumohon, jangan lakukan itu. Aku suka kau mengemis. Lakukan lagi. Kumohon. Baiklah, sang putri bisa terbangun dari tidurnya, tapi hanya dengan kedatangan cinta sejatinya. Kutukan ini akan berlaku selamanya. Tidak akan ada kekuatan yang bisa mengubahnya. Raja Stephen memerintahkan anak buahnya untuk menyita alat pintal yang ada di kerajaan. Alat pintal itu dihancurkan dan dibakar agar tidak bisa digunakan dan dimasukkan di dalam penjara istana. Diam-diam dia mempercayakan keselamatan anaknya pada para peri yang akan membawanya ke persembunyian terpencil selama 16 tahun dan 1 hari. Raja Stephen mengurung dirinya di dalam istananya, sementara prajuritnya pergi jauh dan menyebar untuk membunuh Maleficent. Tetapi Maleficent membuat tembok
agar Mors tidak akan pernah menderita akibat ulah manusia, dan dia bergembira di dalam kesedihan.